Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, kita dihebohkan dengan munculnya berita tentang penemuan makam salah satu Rasul Allah atau Nabi Allah, yaitu Nabi Zulkifli. Berita ini mulai populer setelah viralnya video pendek yang diunggah, yang mana di situ menampilkan reruntuhan sebuah struktur batu tua di sekitar tembok besar, yaitu di provinsi Xinjiang, Tiongkok. Penemuan ini terungkap pada saat tim restorasi sedang memperbaiki tembok besar Cina yang sedang rusak beberapa bulan yang lalu. Nah, tim itu menemukan struktur pintu lengkung dengan ukuran batu yang aneh. Artinya, ukuran itu tidak lazim, yang diduga bertepatan dengan era pemerintahan dinasti Ming atau Qing. Nah, beragam analisa muncul, termasuk dugaan bahwa di situ tempat di mana Nabi Zulkifli dimakamkan. Karena di situ ada peninggalan tembok makam yang bertuliskan Arab, bukan tulisan Cina. Nah, sejak beredarnya video itu, langsung menjadi bahan pembahasan di berbagai tempat, khususnya para netizen Muslim. Dan dari beberapa pendapat tersebut, muncul dugaan spekulatif bahwa tempat itu adalah makam salah satu Nabi Allah yang bernama Zulkifli. Dan katanya, kaligrafi di dinding makam tersebut memuat potongan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat 107 dari surah Al-Anbiya dan ayat ke-12 dari surah Yasin. Di samping itu, ternyata juga ditemukan kain penutup bagi batu nisan yang berwarna putih. Nah, uniknya kain tersebut disulam dengan emas dan berisi muatan doa-doa, tentunya dengan berbahasa Arab. Dari beragam pemikiran spekulatif ini, sejumlah pakar sejarah menyarankan kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan kabar ini. Karena di sini tidak cukup hanya mengandalkan ornamen atau visual yang nampaknya mirip Arab untuk memastikan identitas suatu situs sejarah. Di situ tentunya sangat dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari sisi arkeologis, termasuk harus meneliti karbon, bahasa, juga dari konteks sejarah lokal yang berkembang pada saat itu. Dan ternyata sampai hari ini, belum ada catatan sejarah yang menyebutkan makam tersebut adalah makam bagi Nabi Zulkifli alaihissalam. Oleh karena itu, sampai hari ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Tiongkok, dari lembaga arkeologi, dan juga dari badan internasional bahwa makam itu adalah makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Saudaraku sekalian, lalu siapakah Nabi Zulkifli yang kemudian diduga makamnya ada di beberapa tempat? Jadi perlu diketahui bahwa Nabi Zulkifli memiliki nama asli yaitu Bashar. Nama asli beserta nasabnya yaitu Bashar bin Ayub alaihissalam bin Towah bin Rum bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Amoria di Damaskus. Beliau wafat pada umur 95 tahun di sekitar Damaskus dan memiliki 2 putra. Selain itu, namanya juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ada di surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 dan juga disebutkan dalam surah Shad ayat 48. Selain sebagai utusan Allah, Nabi Zulkifli juga berposisi sebagai raja. Nah, tahta tersebut beliau dapatkan dari sayembara yang beliau ikuti. Lalu beliau memenangkannya. Pada saat itu, ada seorang raja yang biasa disebut dengan Raja Ilyasa.
yang usianya sudah mulai menua, dan beliau tidak memiliki putra. Nah, pada saat itu, beliau mencari pengganti melalui sayembara. Syarat-syarat sayembara tersebut adalah siapapun yang mengikuti sayembara ini, dia dituntut untuk melakukan puasa di siang hari, lalu melaksanakan ibadah di malam hari, dan mampu menahan amarah. Artinya, dia harus memiliki sifat sabar yang dalam. Sedangkan Bashar atau Zulkifli di usia muda dikenal memiliki kesabaran yang tinggi. Ternyata juga mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya menang karena memenuhi syarat-syarat yang ada, yang telah ditentukan oleh raja sebelumnya. Setelah berhasil memenangkan sayembara tersebut, Bashar diangkat menjadi seorang raja dengan gelar Zulkifli. Jadi istilah Zulkifli ini baru muncul setelah memenangkan sayembara untuk menjadi seorang raja. Dan Zulkifli ini memiliki arti yaitu orang yang bisa memikul tanggung jawab, memikul amanah dengan penuh kesabaran. Setelah wafatnya raja terdahulu, yaitu Ilyasa, Nabi Zulkifli menyusun semua kegiatan rutinitas sehari-hari. Di siang hari, walaupun sibuk mengurus rakyatnya, Nabi Zulkifli tetap menjalankan puasa. Sedangkan di malam hari, beliau gunakan untuk beribadah dan meminimalisir jam tidur. Raja Zulkifli sangat dicintai oleh rakyatnya, karena selain sabar, beliau juga sangat dekat dengan rakyat. Siapapun yang datang ke rumah atau ke istana bagi Raja Zulkifli, pasti beliau temui. Nah, dari kebiasaan inilah iblis datang untuk menggoda. Iblis berpura-pura menjadi tamu di malam hari. Ketika sang raja akan istirahat, iblis mengetuk pintu rumah Raja Zulkifli. Dan beliau mempersilahkan masuk. Siapakah Anda? Silakan masuk ke dalam, kata Raja Zulkifli. Namun, sang tamu tidak bersuara. Akhirnya, Nabi Zulkifli mendatangi pintu tersebut. Ternyata di situ tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada seorang pun yang ada di depan pintu. Akhirnya pintu ditutup. Selang beberapa waktu, iblis kembali menjelma menjadi tamu dan mengetuk pintu. Akhirnya Raja Zulkifli kembali membuka pintu dan tidak menutupnya kembali. Dan ternyata tamu yang merupakan penjelmaan dari iblis tersebut datang dan dipersilahkan duduk oleh Nabi Zulkifli. Lalu mereka berdua berhadapan-hadapan dan berbincang-bincang. Mereka berdua hanya disekat dengan meja. Lalu Raja Zulkifli menanyakan tentang alasan kedatangan si tamu tersebut yang merupakan penjelmaan dari iblis. Kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Raja Zulkifli? Ternyata si tamu tersebut meminta Raja Zulkifli untuk menyelesaikan urusannya di malam itu juga. Karena ini merupakan cobaan dari iblis. Lalu Raja Zulkifli mengatakan kepada si tamu tersebut, biarkan nanti diselesaikan oleh penasihatku. Tapi ternyata si tamu ini tidak mau. Si tamu tetap memaksa Raja Zulkifli sendiri yang menyelesaikan urusan bagi si tamu tersebut. Dan karena desakan dari tamu tersebut, Raja Zulkifli tetap menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh si tamu. Di malam itu juga, kedatangan tamu yang merupakan penjelmaan iblis itu sebenarnya hanya untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli. Pada saat beliau akan istirahat, dan dalam keadaan lelah atau capek di malam hari. Dan ternyata betul kesabaran Raja atau Nabi Zulkifli telah teruji. Walaupun dalam kondisi lelah, beliau tetap sabar melayani rakyatnya. Nah, pada saat memimpin pemerintahannya, Nabi Zulkifli menghadapi banyak tekanan politik, yaitu adanya gerakan separatis dari rakyatnya sendiri, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Zulkifli. Akhirnya, Nabi Zulkifli memerintahkan para prajurit dan kaumnya untuk berperang, melawan para pemberontak, melawan para gerombolan pengacau yang merongrong kekuatan kerajaan Zulkifli.
Namun anehnya, mereka menolak dengan alasan takut mati. Bahkan, mereka mau berperang dengan syarat tertentu, yaitu dengan jaminan bahwa mereka tetap hidup, tidak akan mati di medan perang. Akhirnya, Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan dalam peperangan ini. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan ini sekaligus merupakan mukjizat dari kenabian Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau membawa rakyat biasa dan dalam jumlah lebih sedikit daripada lawan yang dihadapi. Namun peperangan bisa dimenangkan dengan gemilang tanpa ada satupun yang gugur dari rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam. Itulah sekelumit cerita tentang Nabi Zulkifli yang juga diceritakan secara singkat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga keberadaan dan status Raja Zulkifli tidak banyak kita jumpai, baik di buku-buku sejarah maupun dari peninggalan-peninggalan kuno. Berkaitan dengan kota Kifli, yaitu sebuah kota kecil yang mana jumlah penduduknya sekitar 15.000 jiwa. Kota ini terletak di selatan Baghdad, yaitu di tepi sungai Efrat. Akhirnya, Kifli menjadi sangat istimewa bagi umat Islam dan Yahudi. Karena di tempat ini diduga ada makam Nabi Zulkifli, sehingga di setiap tahun ratusan sampai ribuan orang, baik dari umat Islam maupun dari umat Yahudi, datang untuk berziarah ke makam Nabi Zulkifli ini. Nah, ini semua tentunya masih berupa dugaan teman-teman, karena belum ada bukti otentik tentang keberadaan makam Nabi Zulkifli sampai hari ini. Nah, ternyata dugaan adanya makam Nabi Zulkifli juga diklaim oleh masyarakat yang lain. Artinya bukan hanya di kota Kifli, tapi juga ada di kota yang lain. Pada tahun 1316 Masehi, Sultan Uljaitu dari Irak mengambil alih pengawasan dan pengelolaan makam dari orang-orang Yahudi. Dan nama tersebut diganti sesuai dengan nama Islam, yaitu makam Nabi Zulkifli, yang sebelumnya namanya bukan Zulkifli. Di lokasi ini dibangun masjid dan menara dan menjadi tempat ziarah bagi umat Islam sampai awal abad ke-19. Lalu setelah itu ada seorang tokoh Yahudi yang kaya raya yang bernama Menahim bin Danyal mengambil alih makam ini. Di situ dibangun kubah besar, sehingga tidak heran jika makam itu dihiasi oleh ornamen-ornamen khas perpaduan antara Islam dan Yahudi. Dan ini bisa kita buktikan sampai hari ini, teman-teman. Saudaraku sekalian, makam Nabi Zulkifli yang ada di kota Kifli ternyata bukan satu-satunya. Ada ilmuwan lain menduga makam Nabi Zulkifli ada di sebuah lokasi di Jabal Hasyum, yaitu berdekatan dengan kota Damaskus, Syria. Para pengikut Sunni percaya bahwa Jabal Hasyum adalah mihrab atau tempat ibadah dari 40 nabi, yang salah satunya adalah Nabi Zulkifli. Para nabi ini diyakini melaksanakan sholat menjelang fajar tiba di sana. Dan umat Islam juga percaya bahwa tempat ini adalah bagian dari situs bersejarah, yaitu tempat ini diduga tempat di mana Habil dibunuh oleh Qabil. Dan cerita ini juga diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Namun Al-Quran tidak menyebutkan tempat di mana Habil dibunuh oleh si Qabil. Nah, di samping itu, ternyata ada tempat lain yang juga diklaim sebagai makam bagi Nabi Zulkifli, yaitu ada di satu tempat yang bernama Al-Damun. Nama Al-Damun ternyata sudah muncul pada sumber-sumber literatur Arab dan Persia kuno, teman-teman. Makam ini ditemukan oleh Nasir Khusrau pada tahun 1047 Masehi. Di situ dijelaskan bahwa makam Nabi Zulkifli berada di sebuah gua kecil yang ada di daerah Damun. Nah, Damun sendiri adalah sebuah desa kecil yang berjarak sekitar 11,5 km dari Acre.
Pada tahun 1948, tempat ini sempat dikosongkan karena perang antara Israel dan Arab sedang berkecamuk. Sebenarnya, Al-Damun mayoritas penduduknya adalah Muslim dan sisanya adalah penganut Nasrani. Dulu tempat ini dihuni oleh sekitar 1.310 penduduk sebelum dikosongkan. Saudaraku sekalian, sebenarnya dugaan tentang adanya makam Nabi Zulkifli, siapapun boleh melakukannya, termasuk di Indonesia, walaupun semuanya harus disertai dengan dokumen, yaitu catatan sejarah misalnya, atau bukti arkeologi yang lain, misalnya artefak, atau benda-benda yang lain. Namun, ternyata sejauh ini, dugaan adanya makam Nabi Zulkifli, baik di Irak, di Damaskus, atau di Cina, belum menunjukkan bukti yang valid, yang bisa dipercaya, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi peninggalan. Apalagi temuan di Cina ini, yang diduga terdapat ukiran ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa tempat itu muncul setelah periode Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Zulkifli sendiri ada di era Nabi Ayub alaihissalam, yang mana zamannya terpaut terlalu jauh, teman-teman. Bisa jadi ini adalah makam salah satu sahabat Nabi yang berdakwah di Cina, mengingat Islam sudah masuk ke Cina sekitar tahun 651 Masehi, yaitu di abad pertama Hijriah. Akan tetapi, lagi-lagi, ini juga masih sebatas dugaan, teman-teman. Belum ada bukti yang menjadi penguat, yang bisa dijadikan pijakan oleh kita semua. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, jika memiliki pendapat atau memiliki wawasan tentang status makam Nabi Zulkifli, dimanapun tempatnya, nah silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.